Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa rohmanul qudusul baisul muqtadiru Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Pertama yang saya hormati Pak Haji Rusli beserta ibu dan keluarga. Yang saya hormati juga Pak Wakil, calon Wakil Bupati 03 Kabupaten Bekasi, Bapak Haji Dr. Asep Surya Atmaja. Yang saya hormati kanda saya Bapak Haji Asep Saifullah Sanjaya, Bapak dan Ibu para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat saya. Syukur alhamdulillah pada hari ini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan dan waktu yang diperkenankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokah untuk kita dan keluarga besar Desa Muktiwari. Bapak dan Ibu, saya mohon perjelas, saya izin perkenalan, saya Ade Kuswara Kunang dan Dr. Asep Surya Atmaja sebagai calon Bupati Kabupaten Bekasi nomor urut 3 nih. Dan alhamdulillah kita sedang dihadapkan dengan kontestasi pilkada di Kabupaten Bekasi. Ada 3 paslon berpasangan, bupati dan calon wakilnya. Dan saya rasa semua putra putri terbaik Kabupaten Bekasi yang sekarang menjadi calon dan wakil bupati di Kabupaten Bekasi. Tapi di antaranya saya, Ade dan Asep hadir di Kabupaten Bekasi. Kita punya tagline bangkit maju sejahtera. Bangkitkan PAD atau potensial yang ada di Kabupaten Bekasi, majukan pembangunannya, sejahterakan masyarakatnya. Bapak dan Ibu, di antaranya program unggulan kita itu adalah honor RT RW yang sekarang sudah berjalan 1 juta. Nah, nanti bertahap ditambah jadi 2 juta ketika kita terpilih. Jadi makanya pertahanan nih RT RW, semangat, besok jadi nomor urut 3. Dan infrastruktur prasarana pembangunan di Kabupaten Bekasi yang notabenanya 7 triliun lebih harus merata dari selatan, utara, timur, dan barat. Setuju gak, Bu? Jadi saya secara pribadi dengan Dr. Asep pada intinya mohon dukungan dan doa. Nanti di 27 November saya izin berkenan Bapak dan Ibu seluruh masyarakat Cibitung khusus Muktiwari untuk datang ke bilik-bilik TPS mencoblos nomor urut 3. Bapak dan Ibu, saya rasa dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi dan 187 desa dan kelurahan Kabupaten Bekasi ini notabenanya adalah masyarakat urban, adalah masyarakat majemuk. Saya dengan Dr. Asep adalah orang yang dididik secara baik, secara tujuannya untuk membangun Kabupaten Bekasi ini tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, notabene daerah, semua adalah Kabupaten Bekasi harus dibangun dari sumber daya manusianya, harus dibangun pembangunan infrastruktur prasarana pendidikan, kesehatan, pekerjaannya harus tidak ada ketimpangan sama sekali di Kabupaten Bekasi. Dan juga saya datang ke sini dengan rombongan, dan rombongan kami ini semua bergerak Bapak dan Ibu, dan saya syukur alhamdulillah kita berkenan hadir. Allah Subhanahu wa taala menempatkan waktu untuk saya hadir berkunjung kepada masyarakat Muktiwari. Dan calon bupati itu saya pribadi dengan Dr. Asep dalam setiap harinya ada 4 titik, 5 titik yang melekat kepada bupati dan wakilnya berbeda. Jadi kalau setiap hari 4 titik calon bupati, wakil bupatinya 4 titik, udah 8 titik, Pak. Belum istrinya anggap 2 udah 4 tambah 8 12. Jadi artinya relawan kita bergerak juga, keluarga kita bergerak,
saya rasa hanya pasangan 03 yang dalam sehari terakomodir 15 titik sampai dengan 20 titik. Insya Allah saya di Kabupaten Bekasi ini itikat kita baik. Saya sebagai bocah Kabupaten Bekasi yang memang sudah menjalankan prosedur dan proses sehingga saya resmi di KPUD, resmi sebagai salah satu calon bupati dan wakil bupati. Niatnya untuk apa? Niatnya untuk membangun Kabupaten Bekasi, niatnya untuk membangun tanah kelahirannya sendiri, niatnya untuk memperbaiki yang sudah baik. Kita membuat sebuah program dan tujuan di Kabupaten Bekasi ini sesuatu hal yang kebijakan-kebijakan pro kepada masyarakat. Bapak dan Ibu, saya rasa semua program calon bupati itu pada dasarnya sama. Sesuatu pokok yang memang harus dipenuhi itu adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, prasarana infrastruktur pembangunan. Insya Allah kesehatan kita akan memfasilitasi khusus di utara dan di selatan. Kita akan menambah unit RSUD, yaitu insya Allah di Tarumajaya dan di Cibarusah. Dan di 187 desa ini kita akan mengisi puskesmas di 80 desa yang belum ada puskesmas, lengkap dengan sumber daya manusianya, lengkap dengan personalitinya. Satu puskesmas 3 orang dokter, bidan, perawat. Serta merta untuk apa? Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi supaya mendapatkan akses kesehatan, akses penyampaian daripada yang harus di-cover oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Di sekolahan karena memang kita sekarang tidak heran lagi ada sistem zonasi, sistem prestasi. Ini sesuatu hal sebetulnya values daripada murid penerimaan baru setiap tahunnya yang begitu banyak dan fasilitas sekolahan yang tidak memadai. Insya Allah kita akan menambah sekolah SD dan SMP, dan berikut biaya dari Kabupaten Bekasi gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Bapak dan Ibu, untuk ketenagakerjaan, insya Allah kita akan berkomunikasi dengan pemerintahan provinsi. Jika bila mana Ade dan Asep jadi bupati dan wakil bupati, kita akan membuat SMK Vokasi, yang nantinya SMK Vokasi ini kita akan selaraskan dengan ketenagakerjaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Setelah lulus kita salurkan ke PT-PT industri. Bayangan saya logis, dengan 7.600 industri di Kabupaten Bekasi ini, bupati batuk aja ke owner-owner perusahaan industri, minta satu perusahaan satu masuk masyarakat Kabupaten Bekasi. Berarti dari notabene 7.600 kita udah dapat 7.600 yang masuk dalam 1 tahun. Dikali 1 periode 5 tahun udah 34.000. Bupati mah apa? Gampang, yang penting hatinya ada di masyarakat. Bupati mah gampang, yang penting hatinya gimana nih daerah Kabupaten Bekasi untuk lebih maju lagi. Insya Allah kami dan wakil saya Dr. Asep Surya Atmaja, kita akan mengedepankan kepentingan masyarakat dari kepentingan pribadi kita berdua. Kita akan mengedepankan kemajuan daerah Kabupaten Bekasi. Setiap waktu, setiap hari, setiap malam, izinkan kami besok 27 November dikehendaki oleh rakyat Kabupaten Bekasi sampai 5 tahun periode ke depan kami bekerja, tumpah darah, keringat, air mata kami sebagai pemimpin di Kabupaten Bekasi ini hanya untuk rakyat Kabupaten Bekasi. Bapak dan Ibu, mungkin kesempatan saya sampaikan, saya berikan kepada Bapak calon wakil bupati. Punten Pak. Ya, salam kenal. Saya Dr. Asep Surya Atmaja. Saya akan menambahkan visi dan misi dari bupati kita. Ya, untuk daerah utara pertanian, kita pasangan Ade Asep ke depannya. Kita nanti kalau melihat kali kering, kali kena limbah, besok pasangan Ade Asep akan membuat sumur satelit di setiap sawah-sawah. Betul Pak? Jadi nanti kita nggak bisa mengharapkan lagi dari sungai-sungai kering, tetapi dikala kemarau, dikala kekeringan akan ada air mengalir dari sumur satelit.
listriknya dari mana? Itu kan pertanyaannya. Listriknya kita minta nanti langsung dari cahaya matahari, ya Pak, tenaga surya namanya. Terus ada lagi program Ade Asep ke depannya. Kita juga ingin adanya satu desa satu perawat. Sekarang adanya satu desa satu bidan, betul Pak? Besok adanya satu desa satu perawat. Karena saat ini yang sakit bukan hanya yang diperiksa di posyandu bukan hanya ibu hamil, bukan hanya anak balita, besok bapak-bapak sehat juga bisa diperiksa. Betul. Hari ini banyak penyakit stroke, penyakit jantung, penyakit darah tinggi. Besok bapak-bapak yang sehat bisa periksa di posyandu untuk memeriksa kesehatannya. Betul. Dikala nanti bapak tensinya tinggi, bapak sudah tahu, berarti nggak boleh makan yang macam-macam. Betul Pak? Meningkatkan kualitas hidup. Ingat Pak, ya, kedepannya pasangan Ade Asep juga dari pendidikan, insya Allah kita akan memberikan beasiswa 1.500 sampai 2.000 orang Pak, 2.000 siswa dan tingkatan SMP, SMA, S1, S2 dan S3. Mau Pak? Jadi sekolah tidak hanya di negeri Pak, nanti anak-anak kita sekolah di swasta dibiayakan oleh anggaran APBD. Ini hanya ada di pasangan Ade dan Asep. Program-program kita banyak sekali Pak, banyak sekali program-program kita untuk maslahat orang banyak. Pasangan Ade Asep yang notabene saya seorang dokter, saya sangat perhatian dengan masyarakat Kabupaten Bekasi. Bang Adi juga sama Pak, beliau mantan anggota DPRD. Kita dua-duanya sama bahu-membahu membangun Kabupaten Bekasi. Betul? Insya Allah tadi sudah dijelaskan oleh beliau, RT dan RW akan dinaikkan dari 1 juta menjadi 2 juta dengan bertahap. Tapi kita juga tidak lupa ibu-ibu posyandu juga harus kita pikirkan. Betul? Iya, ibu-ibu posyandu yang setiap hari kita bawa teng-tengan timbangan. Besok di zaman Ade Asep, di pemerintahan Ade Asep, ibu-ibu posyandu juga akan kita manusiakan, akan kita berikan upah, akan kita samakan dengan nakes, dengan tenaga-tenaga kerja kesehatan lainnya. Mungkin itu saja Pak, sedikit penambahan visi dan misi pasangan AA. Bapak Ibu, mohon izin saya menambahkan program dan kebijakan kami bila mana kami nanti terpilih sebagai bupati dan calon dan wakil bupati. Mohon maaf, ini Pak Dr. Asep, adiknya almarhum Pak Eka Suryatmaja, mantan bupati di Kabupaten Bekasi. Dulu kebijakan daripada Pak Eka ada imam berkemampuan tilawah atau imam berkemampuan baca, diberikan honor sebesar dalam 1 bulan 2,5 juta dengan kuota 500 orang. Nanti ke depan itu adalah janji kami, insya Allah terrealisasi. Kita akan adakan lagi untuk imam berkemampuan baca ini. Dan juga untuk guru-guru ngaji yang ada di desa, nanti kita akan perhatikan ketika pemerintahan daerah ini memberikan penyuluhan kepada setiap lurah dan kepala desa untuk mendikte guru ngaji yang memang akan diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Pokoknya kemaslahatan agama, kemaslahatan umat khususnya nanti insya Allah kami hadir ada di Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.